Bayangkan, Anda baru saja merekrut talenta asing terbaik untuk menduduki posisi manajerial di perusahaan Anda. Kontrak sudah ditandatangani, visa sudah diurus, dan semuanya berjalan lancar. Namun, saat bulan pertama gajian tiba, tim finance Anda mendadak kebingungan dan bertanya, "Pak, gaji ekspatriat ini potong pajaknya bagaimana? Memangnya warga negara asing bisa dan wajib punya NPWP Indonesia?" Mengetahui status perpajakan tenaga kerja asing bukan sekedar urusan administrasi biasa. Bagi perusahaan Anda, salah memotong pajak atau gagal melaporkan status ekspatriat bisa berujung pada kendala administrasi saat membuat bukti potong di sistem Cortex, hingga risiko sanksi saat diaudit oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebaliknya, bagi sang ekspatriat, ketiadaan NPWP bisa membuat status mereka dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Akibatnya, gajinya bisa langsung dipangkas PPh pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan bruto. Tentu saja, potongan yang sangat besar ini bisa memicu komplain internal. Mari kita luruskan konsep dasarnya. Dalam aturan perpajakan di Indonesia, kewajiban memiliki NPWP itu tidak dinilai dari warna paspor atau kewarganegaraan seseorang. Otoritas pajak kita melihat dari dua hal utama, durasi tinggal dan sumber penghasilan. Jika dua syarat ini terpenuhi, maka WNA tersebut statusnya akan berubah menjadi subjek pajak dalam negeri, SPDN, yang kewajiban pajaknya sama persis dengan warga negara Indonesia. Lalu, kapan tepatnya seorang WNA wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP? Ada dua kriteria utama yang harus diperhatikan oleh HRD perusahaan. Pertama, aturan 183 hari. Jika WNA tersebut berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, mereka otomatis menjadi subjek pajak dalam negeri. Kedua, niat untuk menetap. Meskipun belum genap 183 hari, jika WNA tersebut sudah memegang kitas atau kitab dan memiliki kontrak kerja dengan perusahaan Anda, mereka secara hukum sudah dianggap berniat menetap di Indonesia. Jika salah satu dari kriteria ini terpenuhi, dan WNA tersebut menerima gaji di atas batas penghasilan tidak kena pajak, PTKP, maka punya NPWP adalah harga mati. Satu catatan penting untuk sistem pajak di tahun 2026 ini, di dalam sistem Cortex, pembuatan NPWP untuk WNA menggunakan paspor atau nomor identitas keimigrasian, kitas atau kitab, yang kemudian divalidasi oleh DJP menjadi NPWP format 16 digit. Kesimpulannya, kewarganegaraan asing tidak membebaskan seseorang dari kewajiban pajak di Indonesia. Jika mereka tinggal lebih dari 183 hari atau berniat menetap dan memiliki penghasilan, maka perusahaan wajib memastikan WNA tersebut memiliki NPWP agar pemotongan pajaknya efisien dan sesuai aturan. Mengurus birokrasi dan administrasi pajak ekspatriat memang membutuhkan tingkat ketelitian dan pemahaman regulasi yang sangat mendalam. Sebagai mitra konsultan pajak terpercaya yang telah berpengalaman mendampingi berbagai perusahaan skala enterprise di Indonesia, Indopajak hadir untuk memberikan ketenangan pikiran bagi Anda. Bila perusahaan Anda membutuhkan asistensi profesional, mulai dari kepastian hukum, kelancaran pengurusan NPWP WNA, hingga akurasi penghitungan payroll dan PPh 21 di era Cortex ini, tim konsultan bersertifikat kami siap mendampingi dengan dedikasi penuh. Mari diskusikan kebutuhan perusahaan Anda lebih lanjut dengan mengeklik tautan konsultasi yang tersedia di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya kepada rekan HR maupun finance Anda, dan pastikan Anda sudah berlangganan kanal Indopajak untuk mendapatkan wawasan perpajakan bisnis terkini. Saya dari Indopajak, terima kasih atas waktu Anda dan sampai jumpa di video berikutnya.